Oke, melanjutkan dari video pertama saya yang proses perakitan penggantian seal master rem mobil. Kali ini saya coba untuk menjelaskan bagaimana sih cara saya masang ke mobilnya ya. Seperti biasa untuk setnya yang sudah selesai kita masukkan ke dalam rumah vakumnya seperti ini ya. Sebelumnya kalau saya olesi dulu dengan sabun cair ya, bukan pakai oli ya, pakai sabun cair supaya nanti dia kering untuk memudahkan proses memasukkan aja sih sebetulnya. Lalu setelah itu kita masukkan dua buah mur di kiri dan kanan. Ini ukurannya 12 untuk pengunci si master rem. Oke, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci shock 12. Karena ini posisinya agak lumayan susah, jadi saya perlu fleksibel ya, supaya proses pengencangannya atau proses masukinnya itu mudah ya. Kemudian kencangkan juga untuk sisi sebelah kiri. Oke, setelah itu kita masukkan nepel untuk pipa ke kaliper depan dan kaliper belakang. Ini ada dua ya, ada dua pipa. Nah, karena di sini saya langsung dikencengin ya kan, dan proses bleeding atau pembuangan udara dari proses ini saya nggak lakukan di bagian kaliper, karena saya mau coba bleeding ini langsung di master remnya itu bisa atau enggak gitu. Saya mau coba di sini dulu. Nah, ini saya kencangkan ya kan, saya kencangkan untuk nepel pipanya. Kemudian saya coba untuk coba masukkan minyak rem sesuai dengan instruksi yang ada ya. Saya masukkan minyak rem, yang saya gunakan minyak rem tung seperti ini. Nah, kita masukkan sesuai dengan takaran hingga ke max. Kemudian saya coba untuk menyalakan mesin dan saya coba pompa. Nah, di sini mulai mungkin yang saya agak bingung, mungkin karena proses bleedingnya itu nggak lewat kaliper. Saya mau coba lewat master aja, bisa atau enggak gitu kan, sekalian sharing ke teman-teman semua. Dan di sini saya coba lakukan untuk kocok ya kan, saya nyalahin mesin, saya coba kocok terus dan masih enteng, nggak ada kerasa berat-beratnya. Apakah proses saya salah atau misalkan ada yang keliru dalam pemasangan partnya? Saya coba untuk analisa dulu di sini. Sembari saya berpikir bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya coba beberapa menit sampai hampir putus asa sebelumnya, dan saya berpikir bahwasanya ini udaranya nggak terbuang. Udara yang ada di master remnya itu ya, di pistonnya itu sisa-sisanya itu nggak terbuang, jadi masih ada terperangkap udara gitu. Jadi gimana caranya ngebuangnya tanpa harus bleeding dari si kaliper? Kemudian saya berasumsi bahwasanya saya coba untuk kendurkan di nepel yang menuju ke pipa ya kan. Saya buka dari situ, dan di situ terlihat ada bubble atau gelembung udara yang keluar. Nah, dari situ mungkin saya coba untuk membuka kedua nepel pipa ya, sembari nanti saya kocok atau lakukan rem secara biasanya tanpa menyalakan mesin dan menyalakan mesin. Tapi ketika saya coba untuk mengkocok rem itu dengan tidak menyalakan mesin itu agak cukup berat karena ada per di membran si vakum ya. Oke, setelah saya coba untuk menyalakan mesin, saya kocok, di situ mulai keluar
minyak remnya dari salah satu lubang nepel atau pipa yang saya kendorkan. Oke, dan dari situ mungkin udaranya sudah berkurang atau bubble-nya itu sudah mulai hilang. Setelah langsung kita kencangkan nepelnya itu dengan menggunakan kunci 10. Setelah itu kita coba kocok lagi, saya coba kocok lagi beberapa saat, beberapa menit ya. Nah, ini sebelumnya kita kencangkan dulu untuk memastikan bahwa nanti ketika kita injak remnya itu minyak remnya nggak keluar ya. Ini teman-teman bisa lihat minyak rem yang di bagian atas yang maksimal itu sudah berkurang karena emang kebuang. Nah, lanjut untuk nepel 2, karena di sini ada 2 nepel, kita kencangkan, jangan lupa ya. Oke, setelah itu saya coba untuk masuk lagi ke kabin, nyalain mesin starter, dan saya kocok. Nah, di situ sudah mulai ada perlawanan. Perlawanan nggak, maksudnya sudah mulai ada tekanan ya kan, tekanan yang cukup lumayan, kok agak padat gitu, jadi padat, lama-lama jadi padat. Nah, situ sudah mulai kemudian saya starting kendaraan, coba, dan akhirnya tekanan yang saya maksud dan saya butuhkan itu tercapai. Jadi proses bleeding atau pembuangan udara itu bisa dilakukan di master rem tanpa harus bleeding di kaliper. Meskipun kalau misalnya ini caranya salah ya silakan nanti dikomentari di kolom komentar ya. Yang jelas di sini sudah bisa, dan sudah saya tes juga untuk berlaju, dan saya injak remnya itu udah maksimal gitu, udah bisa untuk mengerem seperti sebelumnya. Dan solusi yang di awal yang saya keluhkan untuk ngempos itu sudah nggak ada. Oke, mungkin setelah ini sudah selesai untuk proses pemasangan di kendaraan kita, tinggal kita bersihkan saja, karena ini kan banyak tumpah tuh di bagian bawah, takutnya nanti bisa berkarat. Kita cuci aja, siram pakai air supaya sisa-sisa minyak rem yang ada di bawah atau di rangka-rangka atau di sekitarnya itu bisa hilang. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, cara mengganti seal dan pemasangan di kendaraan yang kita lakukan sendiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.